Pertama, saya akan menjelaskan definisi transformasi. Transformasi geometri adalah perubahan rupa yang dapat dilihat dari garis, sudut, bidang, dan ruang. Transformasi geometri posisi awal bidang dinotasikan dengan X dan Y, dan posisi akhir dinotasikan dengan X aksen dan Y aksen. Di sini saya akan menjelaskan jenis transformasi. Jenis transformasi itu ada 5. Yang pertama ada translasi pergeseran, lalu kemudian ada refleksi pencerminan, ketiga ada rotasi perputaran, yang keempat ada dilatasi, perkalian, dan yang terakhir itu adalah transformasi matriks. Sekarang Materi yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi ini merupakan jenis transformasi geometri yang berhubungan dengan perpindahan suatu titik sepanjang garis lurus. Ini merupakan rumus translasi atau pergeseran. Dapat dilihat dengan garis lurus. Contohnya, jika titik A digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Titik awalnya ada di A, titik 2,3, digeser 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di 8. Selanjutnya satuan ke atas, dari 8 kita pindahkan ke atas. 1, 2, 3, 4, dan didapatkan A aksen 8,7. Jadi, X-nya ini 2,3, T ini 6, dan 4. A aksennya yang sama dengan X aksen dan Y aksen, yaitu 8 dan 7. Dan diketahui A, B ini yang sama dengan T merupakan vektor translasi, X dan Y merupakan titik asal, X aksen dan Y aksen merupakan titik bayangan. Ini rumus translasi. Selanjutnya contoh soal. Titik A ditranslasikan oleh T sama dengan 3 dan min 2. Menghasilkan titik A aksen 1, min 1. Koordinat titik A adalah X aksen dan Y aksen ini merupakan koordinat titik sebelum digeser. X, Y ini merupakan koordinat awal. AB ini merupakan matriks translasi. Yang ditanya di sini adalah koordinat titik A atau X dan Y-nya, yaitu koordinat awal. Oleh karena itu, didapatkan kita pakai rumus pindah ruas, X aksen, Y aksen dikurangi A dan B. X aksen, Y aksen ini merupakan ini, 1, min 1 dikurangi 3 dan min 2. Didapatkan hasil min 2 dan 1. Jadi koordinat titik A adalah min 2,1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis transformasi geometri perpindahan yang bersifat seperti cermin. Nah, di refleksi sumbu X ini kita taruh ini di sini tuh X, Y, berarti cerminannya itu ada di bawah. Jadi karena refleksi sumbu X itu di sini posisinya, berarti cerminannya itu ada di X, min Y. Sama juga seperti di sini. Refleksi sumbu Y juga sama. Di sini tuh X, Y, berarti cerminannya tuh ada di sini. Di min X, Y. Refleksi X, Tuhan, mana dia? Sebentar, Bu. Kok balik? Mana sini? Nah, ini. Di sini refleksi, ya Allah. Ya. Ini. Nah, di sini tuh refleksi awalnya itu, nah, sini.
X sama X, Y. Jadi cerminannya itu ada di sini. Kita taruh di sini. Jadi Y, X. Refleksi refleksi titik 0,0 tuh kita mulai dari 0,0 di sini itu di awal mulanya. Nah, jadi dia tuh di sini X, Y. Jadi cerminannya itu ada berada di sini. Di min Y, min X. Terus lanjutannya ada refleksi X sama dengan K. Sumbu X, Y itu dia itu bercermin ke sini. Berarti cerminannya itu 2K min X, Y. Lanjut dari sini ya, Bu ya. Di refleksi Y sama dengan K ini, dia tuh awalnya tuh ada di sini, di X, Y, terus cerminannya itu di sini. Cerminannya itu menjadi X, 2K min Y. Lalu di sini ada refleksi Y sama dengan X tambah K. Awalnya ada di sini, yaitu X, Y. Kemudian cerminannya berada di sini menjadi Y min kas, X tambah K. Lalu refleksi Y sama dengan min X tambah K. Awalannya ada di X, Y. Kemudian cerminannya itu di sini. Di min Y tambah K, min X tambah K. Kita akan lanjut ke contoh soalnya. Belum. Masih rumusan, Bu. Maaf. Ini rumus-rumus yang kita pakai di refleksi, yaitu pencerminan terhadap sumbu min X. Jadi, X, Y itu, jadi karena bercermin, dia tuh jadinya X, min Y. Dia tuh dari sini. Ya, ini misalnya, refleksi Y. Refleksi Y sama dengan MX. Berarti di sini, itu bercerminannya tuh ke sini. Awalnya tuh X, Y, jadi cerminannya tuh ke sini, jadi X aksen, Y aksen. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y, itu kita bisa pakai refleksi menggunakan refleksi menggunakan matriks tuh kayak ini, matriks X. Jadi, satu 0, sini 0 min 1 karena bercermin. Terus yang ini, yang matriks Y itu min 1, 0 sama 0, 1 karena dia cerminan kayak ini. Terus yang ini juga sama. Terus karena keduanya plus, jadi di sini ini kan yang pencerminan terhadap Y sama dengan X ya. Itu dia dimulai dari 0. Jadi itu 0, 1 sama 1, 0. Yang ini matriks Y sama dengan min X. Itu karena ini sini min. Jadi 0, min 1. Jadi di sini tuh min 1 sama 0. Ini matriks. Sini tuh min 1, 0, 0, min 1. Terus, saya lanjut pelatihan soalnya, Bu ya. Jadi di sini tuh contoh soalnya tuh tentukan persamaan bayangan garis 3X tambah 2Y min 1 sama dengan jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Di sini X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, dan 1, 0. XY. X aksen, Y aksen sama dengan Y X. X aksen sama dengan Y.
Di sini jadinya karena bercermin dia hasilnya jadi Y sama dengan X aksen. Terus Y aksen sama dengan X karena bercermin jadi X sama dengan Y aksen. Di sini soalnya ini kan 3X tambah 2Y min 1 sama dengan 0. Jadi 3Y aksen ditambah 2X aksen min 1 sama dengan 0. Di sini kita jadi gini, 3Y tambah 2X min 1 sama dengan 0 dicerminkan menjadi 2X tambah 3Y min 1 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Livia. Livia ya? Gak tahu. Teman saya. Jaringan aku record bentar yuk. Ya udah free. Udah lah. Hmm. Ini. Ya. Dan di sini Livia akan menjelaskan tentang rotasi atau putaran. Jadi perputaran itu adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap, misalnya perputaran gasing dan perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Nah, di sini Livia mau ngejelasin contohnya. Nah, jadi di sini kita mau membahas tentang rotasi terhadap titik pusat 0,0. Sini kita bikin dulu garisnya, garis atas sama ke samping, terus di bawah ini sumbu X dan di sini sumbu Y. Kemudian pertama misalnya kita titik awalnya itu ada di sebelah sini dan kita mau tarik dari titik awal ke titik pusat. Di sini titik pusatnya 0,0. Kita tarik. Kalau udah kita putar sejauh alfa. Jadi di alfanya di sini, sudut alfanya kita tarik dari sini ya. Ini A aksen X sama Y. Kita tarik. Nah, di sini hasil bayangan rotasinya yaitu A aksen, X aksen, dan Y aksen. Sama di sini titik koordinatnya yaitu Y aksen. Nah, pertanyaannya, bagaimana mencari titik koordinat hasil rotasi X aksen, Y aksen? Nah, jadi rumusnya itu ada ini. Cos A min sin A dan sin A cos A X Y. Jadi, eh, rumus ini itu rumus matriks rotasi yang harus diingat. Dan ini alfa sudutnya, ini sudut alfanya. Kemudian XY ini dia koordinat titik awal. Nah, lanjut di sini ada komposisi rotasi. Livia jelasin yang ini dulu. Ini bisa di zoom nggak? Nah, Bayangan aja deh. baik, di sebelah sini ada titik. Oke, jadi ini titik awalnya di sini, di sebelah sini di aksen X sama Y. Kemudian kita mau putar sebanyak sejauh alfa. Jadi di sini tutup sudut alfa dan di sini sudut beta. Kemudian kita putar. Nah, jadi ini hasil bayangan rotasinya ada di sini, ada di A aksen, X aksen, dan Y aksen. Nah, karena dia komposisi, jadi kita putar lagi untuk kedua kalinya. Jadi kita putar sejauh beta. Nah, kita putar, tarik sejauh beta, dan ini hasil rotasinya ada di A double aksen, X double aksen, dan Y double aksen. Nah, jadi ini rumusnya juga, yaitu ada X double aksen, Y double aksen, dan kemudian ini rumusnya. Nah, karena dia apa namanya? Karena dia um, sudut sudut karena dia titik pusatnya itu sama, jadinya dia nggak perlu di
dijumlahkan sebanyak 2 kali, jadi cukup 1 kali doang. Ini tinggal dilabelin aja rumusnya. Nah, kemudian yang di sebelah, tolong ini, sini, digeser. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti yang tadi, jadi nggak terlalu beda jauh. Di sini titik awalnya itu ada di A aksen, dan kita putar sejauh alfa juga. Ini hasil bayangan rotasinya ada di A aksen, X aksen, dan Y aksen. Ini eh, dia titik pusatnya ada di P di sini, jadi rotasinya P sama Q. Kemudian karena dia komposisi juga, kita putar sejauh beta, kita putar lagi kedua kalinya, dan ini hasil bayangannya ada di A double aksen dan X double aksen, Y double aksen. Karena dia titik pusatnya sama, jadi kita juga nggak perlu jumlahkan sebanyak 2 kali, jadi cukup 1 kali, tapi tinggal ininya aja dikurangin. Min P, min Q, oke. Nah, di sini kita mau lanjut ke contoh soal rotasi. Soalnya tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 2,1 dan Newton rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Nah, di sini kita masukkan rumusnya X double aksen min P, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya. Jadi X double aksen itu dia 110 ya. Ini 110, jadi kita masukkan, dan 70. Kemudian ini X min XY sama PQ. Kita masukkan juga angkanya. Jadi XY ini di sini, XY itu rotasi titik A ya. Jadi 3 sama 4, dan PY itu dia titik pusatnya juga. Jadi 2 sama 1. Nah, kemudian kita masukkan lagi X double aksen min 2 cos 180. Nah, ini dapat cos 180 itu kita sekarang jumlahkan 110 ditambah 70. Jadi hasilnya 180. Itu dimasukkan semua angkanya. Kemudian ini tinggal dijumlahkan aja. 3 kurang 2, 1. 4 kurang 1, 3. Ini dapatnya 1 sama 3. Kemudian kita lanjut di bawah. Nah, ini kenapa bisa min 1 dan 0? Karena cos 180 itu hasilnya min 1 dan min sin 180 hasilnya 0. Begitu juga dengan sin 180 hasilnya 0 dan cos 180 hasilnya min 1. Ini kita jumlahkan lagi. Jadi X double aksen min 2, dan ini tinggal dijumlahkan. Bahkan hasilnya segini. Ini min 1 dikali 1, min 1, terus 0 dikali min 1, 0. Ini hasilnya. Dan kemudian di bawahnya ini tinggal dijumlahkan aja. Min 1 tambah 0, min 1, dan 0 ditambah min 3, hasilnya min 3. Kemudian di sini kita lihat yang paling atas itu X double aksen min 2 sama min 1. Kita masukkan angkanya ke sini. Ini tinggal disederhanakan. Hasilnya X aksennya itu 1 dan Y aksennya itu min 2. Jadi hasilnya itu adalah A double aksen 1 dan min 2. Sekian dari Livia, terima kasih, dan dilanjutkan dengan Arya Beni. Silakan Arya Beni masuk ke kamera. Baik, akan saya lanjutkan. Dilatasi adalah transformasi ukuran objek. Bentuk bangun penambang datarnya tetap sama, ukurannya saja yang berubah. Dilatasi terhadap titik pusat. Di sini ada A dalam kurung X, Y dalam kurung tutup. Jadi apa tuh? Apa nih? A aksen dalam kurung buka X aksen, Y aksen kurung tutup. X aksen, Y aksen sama dengan K
sama 0 dan 0 sama K kali XY. Atau X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Dilatasi terhadap titik pusat M, N. X aksen dikurang M sama jadinya K kali 0. Y aksen dikurang N sama dengan 0 kali K. Jadi dikalikan X dikurang M dan Y dikurang N. Lanjutkan ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 4 min 3,2. Di sini dimasukkan rumusnya. Jadi kita tinggal turunkan saja. X aksen dikurang karena M-nya 3, min 3, jadi dimasukkan min 3. Lalu Y aksennya dikurang 2. Karena di sini N kita turunkan yang N-nya, yaitu 2. Sama dengan, karena K di sini 3, maka kita turunkan K-nya 3. Lanjutkan dengan X, X-nya 4, dikurang dengan M-nya min 3. Dan seterusnya Y-nya 5 dan N-nya 2. Terus di sini hasilnya 4 dikurang min 3 sama dengan 7, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi di sini hasil dari 3 0 sama 0,3 dikali dengan 7, 3, hasilnya 21 plus 0 sama 0 plus 9. Lanjutkan ke sini, X aksen ditambah 3, Y aksen dikurang 2, sama dengan 21 sama 9. Dan di sini kita menyederhanakannya, X aksen ditambah 3 sama dengan 21, jadi 3 box ini jadi kurang, 21 kurang 3 jadi 18. Dan Y aksen dikurang 2 sama dengan 9. Y aksen ya sama dengan 9, dan min 2X ini jadi plus, jadi 9 ditambah 2 jadinya 11. Jadi di sini hasilnya A 4,5, jadi yang A aksen 18,11. Baik, sekarang dilanjutkan oleh Ketut. Selamat siang Bu, Om Swastiastu. Nama saya Ketut, nomor absen 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perubahan bentuk, menjelaskan tentang transformasi matrik. Transformasi matrik adalah proses perubahan bentuk dan ukuran. Jadi transformasi matrik itu, terdiri dari dua bagian, yaitu transformasi suatu titik dan komposisi transformasi matrik. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan transformasi suatu titik. Di sini ada titik A dengan koordinat X, Y dan akan ditransformasikan dengan matriks ABCD. Maka dihasilkan bayangan transformasi, yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Maka diperoleh rumus matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks ABCD dikali matriks XY. Dan yang kedua ada komposisi transformasi matriks. Di sini misal diketahui T1 sama dengan matriks ABCD dan T2 sama dengan matriks EFGH. Dalam komposisi transformasi matrik ada dua cara, yaitu yang pertama T2 komposisi T1, yang artinya transformasi terhadap matriks T1 dilanjutkan transformasi terhadap T2. Jadi T2 yang pertama dikalikan dengan T1. Maka T2 kali T1 sama dengan EFGH dikali matriks ABCD.
Dan cara yang kedua adalah T1 komposisi T2, yang artinya transformasi terhadap matriks T2 dilanjutkan transformasi terhadap T1. Jadi T1 yang pertama-tama dikalikan dengan T2. Maka T1 kali T2 sama dengan matriks ABCD dikali matriks EFGH. Jadi intinya di sini matriks yang di kanan terlebih dahulu dikali dengan matriks yang di kiri. Contohnya pada cara yang pertama, T2 yang pertama dikalikan dengan T1. Dan yang cara kedua, T1 yang lebih pertama dikalikan dengan T2. Baik, Bu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal transformasi matriks. Di sini contoh soalnya adalah bagian dari komposisi transformasi matriks. Berikutlah contoh soalnya. Tentukan koordinat bayangan titik A dengan koordinat 1,2 jika ditransformasikan terhadap matriks 1, 3, 2, 4. Dilanjutkan transformasi terhadap matriks 0, min 1, 3, 2. Di dalam soal ini langsung dapat kita ketahui matriks 1, 3, 2, 4 adalah T1 dan matriks 0, min 1, 3, 2 adalah T2. Karena T2 berada di sebelah kanan dari T1, jadi kita pakai rumus T2 kali T1. Kita di sini langsung jawab dengan rumus T2 kali T1. Jadi matriks 0, min 1, 3, 2 dikali matriks 1, 3, 2, 4. Kita kalikan dulu seperti biasa. 0 kali 1, 0. Min 1 kali 2, min 2. 0 kali 3, 0. Min 1 kali 4, min 4. 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. 3 tambah 4, 7. 3 kali 3, 9. 3 kali 2 kali 4, 8. 9 tambah 8, 17. Jadi hasil dari perkalian ini adalah matriks min 2, min 4, 7, 17. Karena di sini ditanya koordinat bayangan titik A, maka kita menggunakan rumus X aksen Y aksen sama dengan hasil dari matriks ini kita langsung bawa ke sini. Sama dengan matriks min 2, min 4, 7, 17 dikali dengan titik A-nya, yaitu 1, 2. Kita kalikan dulu. Min 2 kali 1, min 2. Min 4 kali 2, min 8. 7 kali 1, 7. 17 kali 2, 34. Jadi hasilnya adalah X aksen Y aksen sama dengan matriks min 2, min 8, 7 tambah 34. Jadi hasilnya di sini kita peroleh dari hasil pertambahan dan pengurangan ini. X aksen Y aksen sama dengan matriks min 10, 41. Jadi bisa kita ketahui jawabannya dari soal, itu koordinat bayangan titik A adalah A aksen min 10, A aksen dengan koordinat min 10,41. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Maaf jika ada salah-salah kata dan kurang paham kita menjelaskan, maaf Bu. Sekian dari kami, terima kasih. Parmo Santi. Om Santi 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 Om.